يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى النور منه في علاني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فقال كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله لا حيأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan daripada amalan kita, pengajian kita di setiap subuh. Pada kali ini kita akan mengambilkan kitab kita yang kita kaji pada pagi ini adalah kitab Al-Hikam, syarah daripada Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kita buka ke pelajaran kita pada halaman 49 di kitab Al-Hikam pada halaman 49. Kita ulang sedikit di kalam Syekh Ibnu Athaillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari dalam kurung dulu. Kata muallif. Kata muallif, idza ra'aita abdun. Kita ulang sedikit untuk mengingatkan pelajaran kita yang 2 minggu lalu. Idza ra'aita abdun aqamahu Allahu biwujudihi al-awrada wa adamahu 'alayha ma'a tulil imdadi fala tastahkiranna ma manahahu maulahu la naku li'annaka lam tara alaihi siyamal arifina wa bahjatal muhibbina falawla waridun ma kana wirduhu. Kita artikan, apabila telah engkau lihat akan seseorang hamba telah mendirikan Allah akan dia dengan mengerjakan segala aurat, wirid maksudnya, amalan, yaitu menterbitkan, menampakkan, memunculkan segala amal dengan sekira-kira segala waktunya dan segala halnya, dan mengekalkan Allah akan dia atasnya, serta berlanjutan segala tolangnya seperti meluaskan rezekinya, maka jangan engkau hinakan akan yang telah dianugerahkan oleh Tuhannya akan dia, karena bahwasannya engkau itu tiada engkau lihat atasnya alamat tanda segala orang yang arif
dan tiada kebajikan segala orang yang kasih akan Allah. Maka jikalau tiada warid ilahi, niscaya tiada hasil warid itu. Jikalau tiada warid ilahi, niscaya tiada hasil warid itu. Ya, ini kajian kita pada minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas ya pelajaran ini. Tapi setidaknya kita ingatkan kembali tema yang akan kita lanjutkan, penjelasan daripada ulama dari kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di dalam kalam beliau ini sudah kita sampaikan bahwasannya secara umum, secara global ini kita bisa dapat menarik kesimpulan, bila engkau, kata Syekh Ibnu Athaillah, bila engkau melihat ada seorang hamba yang mana hamba itu mendirikan akan dia oleh Allah Ta'ala salah satu daripada mengadakan aurat-aurat wirid-wiridnya, dan dia itu mendawamkan, istiqomahkan, mendawamkan, berkelanjutan, tak putus-putus auratnya, artinya wiridnya, amalannya, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, amalan apa-apanya dilakukannya dengan cara dawam. Lihat hamba itu, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang mana itu sampai lama ia memperoleh daripada karunia. Ada orang amalan puasa Allah berikan karunia cepat. Ada orang dia amalannya baca Quran diberikan oleh Allah anugerah cepat. Tapi bila ada engkau lihat seorang hamba, yang mana hamba itu dia salat sunat, yang mana hamba itu dia puasa Senin Kamis, puasa sunat apa lainnya, ada hamba itu rajin dia baca Quran, dia terus menerus, tapi tak nampak daripada, kalau kita katakan kemuliaan tak nampak di mata kita, tak nampak, biasa-biasa aja orang yang kok, biasa-biasa aja, tak ada kelebihan sedikit pun. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, fala tastahkiranna, jangan kau remehkan dia. Walaupun kita lihat dia itu adalah pedagang sayur, masa pedagang sayur bisa alim, bisa tahu orang ini. Bapak lihat ada orang pakaian jubah, pakai sorban, pakai ini, tasbih kemana-mana, belum tentu. Tapi ada orang yang biasa-biasa, amalannya biasa seperti itu, belum nampak, tapi itu jangan diremehkan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ini merupakan salah satu adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan guru. Bila engkau melihat seorang hamba rajin ibadah, tapi enggak nampak kelebihan keutamaan ini, enggak nampak. Kita lihat ada orang ya, ketika dia ibadah, waduh, ceramahnya, bahasanya, ininya, sampai kagum orang. Tapi ada orang yang biasa, kita enggak kagumin. Jangan lihat daripada tidak. Allah memang belum datangkan kemuliaannya, belum datangkan. Maka ini pesan kata Syekh Ibnu Athaillah, fala tastahkiranna, jangan engkau remehkan akan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kita lihat? Tapi engkau lihatlah diri seseorang itu, wirid-wiridnya, amalan-amalannya itu, engkau lihat istiqomah dia. Jadi istiqomah seseorang itu bukan kemuliaan dia itu, enggak. Kalau ada orang dapat dia begitu amalan, kemudian dia dapat kemuliaan, belum tentu dia itu istiqomah. Ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang awam, maka itu
dia senantiasa melakukan amalan. Apakah dia itu salatnya berjamaah, tidak pernah tinggal. Dia orang biasa-biasa, orang pedagang. Kemudian amalan dia itu biasa saja, tak nampak. Ngajinya, baca Qur'annya walaupun 5 ayat, tapi istiqomah. Kalau ba'da maghrib, kalau ba'da subuh. Kalau di rumah. Pokoknya diamalkannya bacaan Al-Qur'annya itu dimanapun, di tempat dia biasa lakukan. Kalau 5 ayat ini, jangan putus. Ini hambanya. Tapi lihat olehmu adalah istiqomahnya. Istiqomah seseorang itu. Ini pesan Syekh Ibn Athaillah. Walaupun dia itu belum sampai arif, belum sampai makomnya tinggi, dan belum sampai daripada yaitu mendapatkan kasih Allah, belum. Siapa tahu bapak ini lebih alim di hadapan Allah daripada yang mengajar. Orang yang istiqomah, siapa tahu di hadapan, di antara kita ini ada yang istiqomah, cuman kita nggak nampak, ya. Pakaian biasa-biasa, pakaian compang-camping, biasa saja, nggak nampak kali. Tapi di hadapan Allah dia itu istiqomah. Belum tentu orang yang mengajar ini istiqomah. Belum tentu orang yang sorban, orang yang pakaian riddah, orang kemana-mana dia zikir wirid, belum tentu. Maka disitulah pesan Syekh Ibn Athaillah. Hei orang-orang yang ingin meraih akhirat, jangan engkau pandang mereka itu remeh. Mereka itu adalah orang yang istiqomah. Itu yang kita lihat. Orang istiqomah ini siapa? Mereka ini tidak ada rasa takut, dan dia tidak ada rasa sedih. Al-Quran langsung memberikan informasi siapa yang disebut dengan istiqomah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, orang yang istiqamah ini, innal ladzina istaqamu rabbunallah, innal ladzina istaqamu rabbunallah fala khaufun walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqamah itu kepada Tuhannya, dia tidak ada rasa fala khaufun, tak ada rasa takut, walahum yahzanun, tak ada juga rasa sedih. Itu orang yang istiqamah. Tak ada takut dia. Fala khaufun wala hum yahzanun. Fala khaufun wala khaufun wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa ketakutan. Mereka tidak ada ketakutan, tidak ada rasa takut, dan juga tidak ada rasa sedih. Siapa mereka itu? Orang yang istiqomah ini. Allah informasikan kepada orang yang istiqomah. Bila kita lihat seorang hamba ini ibadahnya, solat berjamaahnya, zikirnya, puasanya, sunnatnya, baca Qur'annya, tuntut ilmunya, duduk di majelis ilmu. Coba lihat, orang yang ahli ilmu itu ada rasa sedih tidak? Ada rasa takut tidak? Tidak. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan yang lebih. Orang istiqomah ini. Jelas? Bahkan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi pun itu dianjurkan untuk istiqomah. Para nabi itu dianjurkan istiqomah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amalan yang terberat itu adalah istiqomah. Amalan yang terberat itu adalah istiqomah. Di Quran surat Hud ayat 112. Istiqomah ini adalah amalan yang terberat. Bagi para nabi. Fastaqim kama umirta man ma'aka wa la tatghaw innahu fastaqim. Beristiqomahlah kamu. Apa yang aku perintahkan, man ma'aka beserta engkau, wala tatghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Sesungguhnya Allah ta'maluna khabir bima khabir. Sesungguhnya Allah itu melihat, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini amalan yang paling berat. Amalan yang paling berat kata Allah bagi para nabi-nabi, ya istiqomah ini. Makanya wajar kata ulama bila ada orang yang melakukan istiqomah itu kemuliaannya melebihi daripada 1000 kemuliaan. Enggak memandang ini istiqomah diberikan kepada orang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang rajin ibadah, siang malam dia ibadah, siang malam puasa dia, sedekahnya, bukan itu. Orang yang biasa saja bisa mendapatkan ini, yang amalan yang berat ini bisa diberikan kemuliaan yang sangat tinggi dibandingkan kepada orang yang tidak istiqomah. Ini amalan berat. Nah, kata seorang ulama tafsir yaitu Syekh Ali As-Sabuni. Seorang ulama tafsir masa kini, beliau wafat pada beberapa tahun yang lalu, ya. Beliau punya karya, beliau dibacakan oleh para ulama-ulama masa kini nih, ya. Seluruh dunia membacakan kitab beliau. Beberapa tahun datang ke Malaysia. Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni. Dalam kitab beliau namanya kitab Tafsir Safwatul Tafasir. Safwatul Tafasir. Nah, ini kitab tafsir beliau. Beliau mengutip tentang ayat ini daripada Ibnu Abbas. Masih ingat ya? Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir. Ibnu Abbas, beliau kutip ini daripada kalamnya Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir juga, ahli tafsir. Ahli tafsir namanya, tafsirnya Al-Miqbas Ibnu Abbas. Nabi yang mendoakan dia, Ibnu Abbas, ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini kelak menjadi orang ahli tafsir. Jadikan Ibnu Abbas ini menjadi ahli tafsir. Kenapa? Karena orang tuanya mengantarkan kepada Nabi. Nih, orang tuanya mengantarkan kepada Nabi. Ayahnya Abbas hafal daripada 200 hadis dari Nabi. Anaknya sambil bermain-main, tinggal di rumah Nabi, hafal 200.000 hadis. Jadi kalau orang tua hafalnya surat cuma Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, anak jangan pula hafalnya Inna a'tayna. Lebih lagi, kalau ayahnya, ibunya hafal cuma hadis innamal a'malu binniyati, anaknya harus hafal hadis arba'in. Begitu. Jadi kenapa zaman kita dengan zaman anak ke depan itu lebih berat lagi. Mereka harus hafal, mereka harus belajar lebih dalam lagi. Kalau sekarang ini kita mengaji kitab ini, mereka sudah mendalami, mentolaah kitab al-Hikam. Ini ahli tafsir, gitu sampai Nabi. Rupanya tujuan Abbas ini mendekatin kepada Nabi supaya anaknya menjadi alim. Sekarang tidak. Ketika ada ulama datang, bukan minta doa tapi minta foto.
Tak foto, Ustaz tak foto. Bukan tak ada. Doakan anak saya, doakan saya. Begitu. Ini bukan ada ustaz yang terkenal datang kemari tak foto. Bukan, minta doakan. Minta ruqyah, minta air. Doakan biar diminum, biar cerah hati anak tu. Ini Ibnu Abbas ahli tafsir. Syekh Ali As-Sabuni beliau ambil kutip mengartikan ayat ini bahwasanya apa? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sampai begitu dalamnya engkau memikirkan ayat ini, sampai begitu beruban wajahmu," kata Syekh Ali As-Sabuni. Dia beruban. Kenapa? Ini amalan berat. Bila seorang hamba umatku ini melakukan akan demikian ini, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Nah, ini dia. Kata Ibnu Abbas, sampai wajah Nabi itu daripada. Nah, istiqomah ini secara global ada pembagiannya. Pembahagian istiqomah tiga bahagi. Secara global, secara umum. Satu, istiqamah dalam akidah. Dalam tauhid. Yang kedua, istiqamah dalam syariat. Yang ketiga, istiqamah dalam perjuangan. Ya, secara umum istiqamah itu terbagi tiga. Dalam akidah kita harus istiqamah. Jangan hari ini akidah kita kepada Allah, besok waktu susah langsung akidah terjual. Ini dia. Akidah kepada Allah waktu saat kaya, waktu saat berada, waktu susah diuji oleh Allah dengan cara ada bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini, akhirnya lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah. Nih, makanya kita dalam istiqomah. Istiqomah dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Istiqomah dalam mengaji, mendalamkan ilmu-ilmu ini, akidah tauhid ini istiqomah kita. Yang kedua, mereka ini adalah istiqomah dalam syariat, fikih. Kalau dia bermadzhab Syafi'i, istiqomahkan. Jangan hari ini Syafi'i, besok Maliki, besok Hanafi, besok tak bermadzhab dia. Ini istiqomah dalam salat, istiqomah dalam ibadah. Nah, ini secara umum syariat. Yang ketiga, istiqomah dalam perjuangan. Apa maksudnya? Berjuang dalam ibadah, berjuang meraih pahala Allah salat daripada masjid. Istiqomah berjuang menuntut ilmu, itu istiqomah. Jangan hari ini ngaji, nanti tidak ngaji, tidak ngaji, tidak tuntut ilmu, tidak, akhirnya berubah, hilang kemuliaan itu, hilang. Wahai orang-orang yang ingin meraih akhirat, biar sedikit, biar sebentar, tapi ada. Ini dia, istiqomah dalam perjuangan. Bila seorang ini dia mendapatkan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu mendapatkan daripada makom yang sangat tinggi. Apa kelanjutan kata Syekh Ibn Athaillah, ulama mentafsirkan, ulama menjelaskan dari kalam Syekh Ibn Athaillah ini, istiqomah ini, maka derajatnya terbagi dua. Lihat, kita lihat. Jangan diremehkan. Bila mereka itu melakukan sesuatu ibadah tapi tak dampak kemuliaan, tak nampak karunia, jangan. Walaupun dia itu orang biasa, kan ini biasa, asalkan dia ada amalannya itu berdiri situ, duduk di situ, ngaji saja dia, baca kitab saja, itu lihat istiqomahnya itu, bukan alimnya.